Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pesantren kita sudah mendapatkan 7 sapi dan 34 ekor kambing yang nantinya daging dari hewan kurban yang telah diamanahkan kepada kami akan disalurkan kepada para warga sekitar pesantren dan orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yang kemudian nantinya sebagian juga akan digunakan untuk para santri. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh warga pesantren yang telah mempercayakan amanah ini kepada kami. Dengan kepercayaan yang telah diberikan, kami segenap panitia Kurban Al-Amanah 1442 Hijriah menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam berkurban di pesantren kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri alumadzalika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, telah tengah menyelesaikan tugas-tugas penting bersama dengan orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian hormati. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa menjalani kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Amin, Allahumma amin. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijrah. Yang kedua, mari kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk memperbaiki kualitas pribadi, tabarukan kalimat takbir yang kita gemakan pada hari raya Idul Adha sampai habisnya hari Tasyrik, bahwa tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada problem yang bisa melampaui kebesaran Allah. COVID-19 memang melanda di 216 negara, termasuk negara kita, yang konon negara kita menjadi epicentrum baru perkembangan COVID-19, yang sebagian orang merasa pesimis, tapi dengan takbir yang kita gemakan di seluruh penjuru negeri ini, kita optimis bahwa seberapapun beratnya COVID-19 tidak akan bisa melampaui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan senantiasa bertakbir, kita bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi COVID-19. Insya Allah juga dengan kebesaran Allah, COVID-19 akan bisa
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita jadikan momentum bahwa Idul Adha ini sebenarnya berkait dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya. Oleh karena itu, tabarukan dengan sejarah itu kita jadikan momentum bagi kita untuk memperbaiki diri. Nabi Ibrahim sebagai orang tua, beliau disebut Abul Anbiya, orang tua yang sukses, bisa mengantarkan putra-putri dan zuriyahnya menjadi orang terbaik. Bukan hanya orang terbaik, tapi menjadi nabi. Diceritakan 19 dari 25 nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagai seorang hamba, Nabi Ibrahim menjadi hamba yang sempurna, khairul bariyah, sehingga Allah memberikan banyak penghargaan, ya. Misalnya beliau tidak hangus oleh api, beliau berkesempatan menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nama beliau disebut sekitar 69 kali di dalam 24 surat. Bahkan nama beliau dicatat sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-14. Dan banyak prestasi yang lain yang Allah sungguh-sungguh sangat membanggakan hamba yang satu ini. Bahkan Idul Adha ini sebenarnya adalah Allah ingin bercerita kepada kita salah satu hambanya yang istimewa, dengan harapan kita bisa membaca dan meneladaninya. Maka kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk memperbaiki kualitas pribadi, memperbaiki tugas-tugas kita di dalam kehidupan. Sebagai seorang hamba, kita harus menyempurnakan penghambaan kita. Sebagai seorang ayah atau ibu, kita harus bisa menyempurnakan tugas kita sebagai ayah dan juga mungkin sebagai seorang ibu. Sebagai seorang pejabat, kita sempurnakan tugas kita melayani masyarakat. Demikian juga tugas-tugas yang lain. Para santri, wali santri, dan pemirsa juga subscriber, hari ini di pesantren seperti banyak di pesantren yang lain juga tengah melakukan kegiatan penyembelihan kurban. Ini kita jadikan momentum juga untuk memberikan pendidikan kepada para santri. Di tahun-tahun sebelumnya, penyembelihan kurban ini dilakukan oleh orang lain. Tapi kita ingin penyembelihan kurban ini menjadi media pendidikan. Seperti kita ketahui, di pesantren kita pendidikan tidak hanya di dalam kelas, tapi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang ada di pesantren ini harus menjadi bagian pendidikan, termasuk penyembelihan kurban ini. Oleh karena itu, tahun ini disiapkan dari para santri orang-orang yang mampu melakukan penyembelihan sendiri. Ini yang pertama. Jadi dari para santri dilatih sehingga mereka punya kemampuan untuk menyembelih. Tentu dengan bukan hanya berdasarkan syariat bagaimana agar daging kurban itu menjadi halal, tapi juga bagaimana kita memperlakukan binatang yang kita korbankan. Misalnya cara kita menjatuhkan binatang, kemudian cara kita mengalirkan darah agar darah itu tidak kemana-mana tapi bisa ditutup setelah kegiatan. Bagaimana kita mencuci jeroan dari binatang itu sehingga tidak menimbulkan pencemaran di sungai atau di tempat lain. Itu dibicarakan secara detail. Dan ini yang di sekitar kita ini adalah para santri yang sebagian punya kemampuan untuk
menyembelih korban, sebagian lain punya kemampuan untuk menguliti kulit korban dan juga membagi dagingnya kepada masyarakat yang kita anggap sangat memerlukan. Bahkan di sebelah sana, sapi yang akan kita korbankan ini dimandikan dulu. Sebagai penghargaan kita terhadap sapi yang akan kita korban. Memang kelihatannya sederhana, sapi walaupun kayak apa langsung disembelih, oh tidak. Di sini sapi yang akan dikorbankan nanti akan menjadi sapi penghuni surga. Maka kita akan mandikan dulu, ya. Cuci sebersih mungkin, sekaligus menerjemahkan dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Allah sebenarnya memerintahkan kepada kita untuk berlaku baik terhadap segala sesuatu. Kalau kalian membunuh sesuatu, bunuhlah secara baik. Dan jika kamu menyembelih sesuatu, sembelihlah wahsinu al-dibhata, perbaiki sembelihanmu dengan cara menajamkan pisaunya dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat proses penyembelihan. Ya, semangatnya adalah satu, meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah memberikan pendidikan kepada para santri bagaimana memperlakukan binatang korban. Yang kedua, menyembelih binatang korban dengan segala ilmu dan penghormatan. Yang ketiga, mendistribusikan daging korban kepada masyarakat muslim di sekitar pesantren. Para santri, wali santri, dan pemirsa, demikian sekilas tentang aktivitas kurban pada tahun ini. Semoga-moga keberkahan dari amal yang baik, kegiatan yang sangat baik ini melimpah kepada kita semua yang hadir di tempat ini, dan juga kepada masyarakat muslim dan di negeri kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga dengan keberkahan bulan ini Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 dari bumi tercinta ini, khususnya dan umumnya dari seluruh dunia. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.